mandi kan jadi suka mandi bareng gitu, bareng-bareng kan anak kecil. Tapi jam 1 malam gitu sendirian. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Tripod Show, sit and relax. Masih bersama saya Soleh Solihun yang sedang sit dan sudah pasti relax. Ya, mudah-mudahan kalian juga sit dan relax ya. Karena kalau tidak sit and relax, saya dimarahi teman saya, Ricky Rusmayadi. Yang pengen saya ngomongin sit and relax terus ya. Oke saudara-saudara, sebelum saya panggil bintang tamu Tripod Show kali ini, saya mau bacain dulu Wikipedia alias Wikipedia yang dibacakan oleh Soleh ya. Yang kita undang kali ini bernama Risa Saraswati. Kelahiran Bandung 24 Februari 1985. Dia penyanyi, penulis, pegawai negeri sipil, dan seniman yang sekarang makin kondang karena dia bisa lihat setan. Alias makhluk tak kasat mata ya. Sebelum saya panggil Risa Saraswati, saya mau bacain dulu 3 statements yang akan saya konfirmasi kepada Risa. Apakah benar atau tidak 3 statements yang saya bacakan itu? Statement yang pertama, Risa itu sebenarnya penakut. Yang kedua, Risa jarang keramas. Mungkin itu sebabnya dia kerudungan sekarang ya. Jadi aman, gak kelihatan kalau rambutnya ruwag-ruwig. Yang ketiga, Risa berhenti dari PNS demi karir di musik. Apakah 3 statements yang saya bacakan tadi benar atau tidak? Mari kita langsung tanyakan kepada yang bersangkutan. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Risa Saraswati. Halo. Gitu ya. Jurnarisa, harusnya gitu tuh. Apa kabar Risa? Baik, alhamdulillah. Ya, anak udah umur berapa sekarang? 7 bulan. 7 bulan? Iya. Udah bisa lihat setan? Belum, tapi udah saya bisa suruh ke warung sih. Mandiri ya? Mandiri ya. Sekarang, tapi udah. Tadi katanya habis meeting sama PH. Gak usah disebutin juga kali. Kan ini bagus dong, menunjang kredibilitas bintang tamu Risa. Oh iya, baik. Mau garap apa? Film apa sekarang? Ada sih, masih Danur Universe. Rencananya sih Asih 2. Asih itu setan yang diperankan sama Syarifah Danis ya? Iya. Iya. Selalu box office ya? Sejauh ini sih enggak semua sih. Yang enggak box office berapa? Ukuran box office tuh apa sih? 700.000 ke atas lah, tergantung tahunnya. Okay. Kalau kemarin mah 1 juta kayaknya box office. Yang kayaknya yang masuk kategori box office kurang lebih 5 Banyak film. Dong. Saya bikin film dua-duanya tidak ada yang box office. Ya udah, nanti lain kali saya nulis atau. Harus setan dong. Tidak ada komedinya. Jadi si Asih itu bakal diproduksi oleh MD, iya segera. Ya, sih. Tapi belum tahu sih tayang kapan kan masih. Alhamdulillah membuat kaya raya ya Risa ya. Cukup lah. Jangan gitu dong, nanyanya aduh. Iya kan orang harus syukur nikmat dong. Cukup kaya ya. Cukup aja. Oke, ini kita konfirmasi 3 statements yang tadi saya bacakan. Oke. Yang pertama, Risa itu sebenarnya penakut. Penakut gimana? Masih kaget kalau tiba-tiba ketemu setan gitu atau kuntilanak atau apa, masih kaget. Padahal udah berapa puluh tahun lihat setan. Ya tapi kan kalau yang biasa dilihat itu aja. Terus kalau yang baru-baru kan ya takut masih. Emang ada setiap hari kita bisa menemukan setan bentuk baru? Ya selalu lah, orang juga kan kalau kemana-mana ketemu orang baru gitu, entah cuman selewat atau apa ya sama aja. Bentuk terbaru yang dilihat kayak gimana? Bentuknya sih masih sama, maksudnya wajahnya, terus kadang-kadang ada yang berlumuran darah atau apa gitu, itu kan yang masih bikin shock gitu. Tapi sekarang sih lebih parnonya karena ada anak di rumah gitu, jadi
Kalau dulu-dulu ya udahlah gitu ya. Kalau ikut ya biasa aja. Mm-mm. Kalau sekarang aduh gimana kalau anak gue lihat gitu. Oh, Karena di beberapa kesempatan gitu si anak aku itu udah jerit-jerit gitu kalau lihat. berarti memang bakatnya udah nurun. Sepertinya. Tapi kan belum jelas, belum ngomong. Kalau lu takut, apa yang lu lakukan biasanya ngeliat kalau kaget itu? Kabur. Kabur? Iya, standar lah. Sama aja kayak orang-orang lain sih. Kirain udah nggak takut saya. Terus kenapa bikin jurnalisa kalau Jurnalis kan banyak kan. Sekali syuting berapa orang kayak gini aja. pernah ini nggak kayak dikagetin gitu sama setan? Hayo. Enggak, dulu tuh awal-awal jurnalisa kan sendirian tuh. Mm-mm. Sendirian cuma sama kameramen, terus aku cerita ini itu. Nah ada satu waktu kemasukan. Siapa? Aku kemasukan. Terus bingung yang lain kan gimana ini. Maksudnya istilahnya kesurupan juga ngobrol sama siapa kan. Kameramen penakut semua gitu. Jadinya dicuekin. Makanya dari situ yaudah deh. Gue kayaknya harus ngajakin saudara-saudara nih buat gabung. Jadilah banyakan gitu sekarang. Kalau ada apa-apa jadi Saling bantu gitu. Oh, itu sebabnya rame-rame tuh begitu. Iya. Statement yang kedua, Risa jarang keramas. Iya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu rambut nggak gerah? Enggak sih, biasa aja. Dari kapan ini? Dari semenjak berkerudung. Terus dibuka. Salah satu kenikmatan setelah berkerudung adalah tidak perlu sering-sering keramas gitu. Tapi kan nggak gatel. Enggak, biasa aja. Bandung kan lumayan lah, agak dingin. Kalau dulu? Dulu mah tiap hari. Dulu tuh tiap hari, terus saya tuh termasuk orang yang kalau keramas tuh nggak pernah ngeringin gitu. Jadi sering banget pas ke kantor, Gus nanaonan gitu. Junub. Junub ya, gitu kayak gitu-gitu. Jadi sekarang lah tidak perlu susah-susah, jadi weekend aja keramasnya. Solusi nih buat cowok-cowok yang nggak mau keramas sering-sering, pakai kerudung aja. Jangan dong. Risa berhenti dari PNS demi karir di musik. Enggak, Masih masih. Departemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Oh, ngurusin apa kamu di sana? Pariwisata. Apa yang Bidangnya pariwisata. yang Jadi diurusin apa? ya tempat-tempat hiburan, restoran, hotel gitu. Acara-acara gitu-gitu. Dan album teh terakhir tahun 2015 kayaknya. 2015 ya. Berarti lebih banyak ke buku ya belakangan mah ya. Buku. Tapi ada sih sempet nyobain sendirian tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Bikin cuman kayak bonus dari buku aja. Jadi bikin lagu sama buku bareng. Ya udah gitu doang. Kayaknya udah nggak ke situ sih passionnya. Oh, udah nggak ke musik. Terakhir manggung tahun berapa? 2019 itu. Enggak deh. Tahun kemarin juga masih manggung tapi sama suami bikin single gitu. Bukan sebagai Sarasvati Bukan, kan. bukan. Ngejanya gitu kan Saraswati sih karena Iya. kan V itu dibaca W. W. Sebelum ada Isyana sebetulnya sudah ada Risa ya. Iya kan kakaknya kan ini. Tapi banyak loh yang kayak gitu Nyangka? banyak. Iya. Ini apa sih hubungannya? Terus begitu Isyana hits kan Iya. Saraswati apa sih ini gitu. Jadinya malah apa sih ini, ya udahlah gitu. Duluan Risa Saraswati muncul sebelum Isyana Saraswati, ingat. Cuman hits di Bandung aja sih kayaknya. Iya. Tapi kan lebih dulu. Ya, Kalau Homogenik band pertama, band pertama. dulu bisa gabung sama Homogenik karena apa itu? Satu SMA masih Dina. Oh, satu SMA sama Dina. Iya, dulu tuh sempat ngeband-band sekolah gitu, terus akhirnya yang lain keluar sisa berdua nih. Duh, gue masih pengen bermusik nih katanya gitu. Ya udah mau bikin apa? Ya udah bikin Homogenik udah. Dan orang sekarang banyak yang nggak tahu ya bahwa lu dulu pernah jadi vokalis Homogenik. Enggak. Apalagi Ya bahkan sekarang tuh orang nggak tahu kalau saya tuh dulu ngeband gitu. Masa? Nggak ada yang tahu. Kecuali temen, kalau kemarin sih recheck di Twitter mereka pada tahu. Soalnya kan yang pakai Orang Twitter lama. orang lama gitu. Tapi kalau Instagram sih udah nggak pada tahu. Fans lu yang sekarang tuh lebih banyak tahu karena buku ya? Film. Oh, karena film? Film. Bukan dari buku dulu? Film. Kalau kayaknya followers aku tuh cipratan dari Prilly kayaknya.
Iya. Oh Prilly main film Danur, ada Risanya, siapa di follow gitu. Emang waktu pas Danur tuh langsung gitu. Jadi titik baliknya tuh dari film Danur yang pertama itu ya? Iya sih kalau yang maksudnya karir yang sekarang gitu kan dari Danur. Kalau orang-orang yang follow Risa sekarang, terus mereka reaksinya apa kalau begitu tahu, oh ternyata dulu pernah nyanyi? Enggak sih paling kan kadang-kadang suka posting gitu lagi ngelonin anak terus nyanyi terus ntar mereka komen, wah suaranya bagus juga ya gitu. Pogo orang teh penyanyi, hari mana Wah gitu. terima kasih, iya terima kasih. Ayo dong teh direkam lagunya gitu. Ya nanti kapan-kapan gitu. Kayak gitu. Hey, penggemar Risa Saraswati, dia itu sudah 2 album kan? Solo. 5. Oh 5. 5 album. Udah 5 malah tuh. Sama Homogenik berapa album? 2. 2. Sama Homogenik 2 album. Album solo 5 itu. Nyuruh-nyuruh rekam. Emang kenapa passion di musik hilang? Enggak sih, seiring bertambahnya waktu, saya tuh ngerasa udah gak bisa nyanyi. Jadi engap gitu. Terus kan dulu zaman Sarasvati yang bisa gak pakai sepatu, jingkrak-jingkrak gitu kesana kesini. Terus bebas gitu, terus begitu sebenarnya begitu kerasanya begitu pakai kerudung kayak kurang nyaman gitu. Lompat-lompat gitu buat aku pribadi sih gitu. Jadi aduh gak enak aja sih nyanyi teh. Terus kan nyanyinya nyeritainnya hantu gitu pada saat itu kan. Nyeritainnya hantu. Sementara begini keadaannya terus nunjuk kayak gak inilah. Ya udahlah kayaknya. Kenapa? Ngerasa gak nyaman aja sebenarnya. Nggak nyaman di panggung tapi Nggak kan? nyaman di panggung. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan bikin album rekaman tapi? Sebenarnya si anak-anak Sarasvati ini kan udah 10 tahun nih. Kemarin bulan Juli itu 10 tahun. Mereka ngajakin bikin konser yuk. Waduh. Ya oke sih kalau sekali-kali oke lah gitu. Cuman kalau misalkan di belakang layar kayak soundtrack film aku masih ngisi. Yang tidak mewajibkan manggung lah Iya, ya. ya. Soundtrack film rata-rata yang diangkat dari bukuku itu semuanya. Oh lu yang nyanyi. Kalau dari sisi seorang penyanyi lebih mana di mana yang paling nikmat? Nyanyi sama band, solo atau duet sama suami? Duet sama suami. Karena? Duit dia buat gua. Ya kan? Ya nggak tahu kan itu rumah tangga kalian. Oh gitu. Dapat fee berapa? Segini. Buat aku semua ya. Ya, sudah. Terus kata dia, mau marah nggak bisa. Ya kayak gitu. Terus kan sama suami kan belakangan lah. Baru tahun kemarin lah itu. Dalam keadaan hamil pun masih manggung waktu itu. Jadi, dan dia udah ngerti gitu. Part yang, wah kayaknya udah sesek nih nadanya. Dia udah langsung ambil gitu. Jadinya lebih enak gitu. Dia tinggal gitu. Oke. Gitu. Dia ngertiin orang istri gua udah engap. Jadi giliran dia nyanyi. Atau kalau enggak ya bikin lagu yang tidak membutuhkan vokal yang terlalu sulit lah sekarang mah. Iya lah nanti ya. Atau kurangi basso lah. Nah itu sedang dicoba. Itu yang di atas ketawanya ada suara makhluk astral. Soalnya gua sering ini ya Risa ini sering banget dulu nggak tahu sekarang posting basso. Nah basso, wah udah teh. Seminggu bisa berapa kali ngebaso? Setiap hari dulu tuh parah. Dulu setiap hari? Parah banget tuh ya. Sekarang? Jadi ngejajal semua bakso yang ada di kota Bandung tuh udah lewat lah pokoknya. Terus kalau misalkan lagi tour, waktu dulu kan sama band ke kota apa pasti yang dicari pertama kali bakso gitu. Ngebanding-bandingin. Sekarang udah berkurang lah. Harusnya jualan teh jurnal Risa bakso, jangan jurnal Risa kopi. Kan udah mengurangi. Nah parahnya pas hamil tuh gelepisan sama bakso. Karena? Nggak tahu, enak aja gitu. Jadi nggak makan bakso sama sekali. Makanya dari situ oke. Terakhir makan bakso apa? Minggu lalu lah. Kotanya gulu ternyata minggu lalu. Kalau ini kenikmatan berkarya lebih nikmat nulis lagu atau buku? Buku. Karena? Sendirian. Soalnya kan saya teh bukan orang yang bisa main musik gitu. Cuman bisa bikin lagam, lirik, nulis. Terus harus share sama
pemusiknya gitu. Yang kadang-kadang mereka suka bilang, ini nggak bisa nih dibawa ke sini nadanya nih. Enggak, gue pengennya kayak gitu. Gimana caranya? Nada gue pengen kayak gitu. Ya itu susah kan. Jadi kadang waktu di Sarasvati pun ada debatnya gitu. Nggak bisa nada tuh nggak bisa ke sini. Nggak mau tahu gue pengen gitu. Nih, kalau nulis mah ya udah aja sendiri aja kan gitu. Iya, paling editor doang ya. Editor. Jadi lebih nikmat menjadi penulis ya. Sebenarnya iya sih. Tapi kalau soal personal, lebih personal buku apa personal lagu? Lagu sih. Lagu. Karena Kalau lagu tuh bisa menyiratkan pengalaman sendiri, tapi ketika diceritakan ke orang ini tentang ini gitu kan. Jadi orang-orang nggak tahu gitu, hanya menikmati saja. Tapi ketika buku kita tahu namanya siapa, ini untuk siapa, tentang siapa, ada latar belakang, jadi detail banget kan. Kalau lagu tuh bisa, ini lagu ini sebenarnya lagu gua nih, tapi ketika orang dengar dia bisa menginterpretasikan untuk dirinya sendiri, buat cerita apa. Dan pada saat Sarasvati itu banyaknya si lagu-lagu itu saya belokin ke hantu gitu. padahal mah enggak melulu. Pribadi itu sebenarnya ya. Makanya bilur katanya sedih banget kan tentang sinden dan lain-lain. Eta padahal urang sorangan eta teh. Orang ngiranya, wah ini tentang setan itu. Iya. Iya, kayak gitu sih. Iya karena lagu tuh ya bahasanya nggak lugas ya. Iya. Kalau Danur kan buku yang pertama. Pertama. Sebelum Danur pernah nulis buat itu, maksudnya nulis atau Danur tuh tulisan pertama? Jadi si Danur tuh tulisan pertama yang dibukukan gitu. Sebelumnya tuh nulis di blog aja. Awalnya tuh di Twitter bikin tweet gitu, ghost tweet waktu itu. Nah si penerbit tuh mencium kayaknya nih anak bisa nulis nih dari situ, dari Twitter pertama kali. Oh itu tuh iya yang suka kalau jalan ke Cipularang, tadi abis lihat ini berseri tiap malam Jumat kan, memet tweet yang males lah bacanya gitu. Itu tuh dari situ awalnya. Dari situ terus tiba-tiba dihubungin sama penerbit, kayaknya lu bisa nulis buku deh. Ah enggak bisa, kalau nge-tweet mah gampang kan di mana saja gitu. Udah bahasa kita, buku mah lain hal. Tapi mereka yang ayo bisa. Ya udah deh cobain gitu. Itu jauh sebelum era thread kayak sekarang loh. Iya, lu udah bikin thread kan. Iya, berseri panjang banget. Dari situ. Dari situ. Jadi karya tulis pertama tuh sebenarnya di Twitter ya. Kalau nulis lirik? Lirik tuh dulu pas lagi siaran di Rase waktu itu. Makanya ketemu sama Syauki kan. Syauki itu manajer pertama Sarasvati. Ada ulang tahun radio. Setiap penyiar disuruh bikin lagu. Mau gak mau nulis lagu kan. Si Syauki bilang, kan aku sama Syauki kan tandemnya. Lo aja lah yang bikin, gue mah gak bisa bikin lagu. Yaudah cobain di situ doang iseng. Oh gara-gara iseng terus, ini banyak ternyata materinya. Banyak, enggak itu satu lagu kan. Waktu itu nyanyinya bareng Syauki berdua gitu. Jadi bikin lagu dinyanyiin berdua. Ternyata kata orang-orang, oh enak nih lagunya. Ya udah akhirnya waktu itu ada teman kampus, suaranya bagus. Ya udah diajakin beneran direkam lagu itu, teman kampus gue ikut nyanyi, jadi beneran bagus. Teman kampusnya siapa coba? Siapa? Tulus. Sebelum jadi Tulus kayak sekarang kan. Dia masih kuliah. Terus ternyata setelah melihat album lu sukses, gue juga bisa kayaknya. Termotivasi. Jadi Tulus itu sebelum dia bikin album itu bikinin musik buat Risa. Nyanyi bareng. Nyanyi bareng buat Risa. Iya. Dan keyboardis Sarasvati itu dulu Yura. Iya. Sekarang mereka meninggalkan kamu jauh di belakang ya. Tidak apa-apa, saya bahagia. Karir mereka sudah luar biasa. Berarti passionnya emang beneran di musik kan. Iya. Ini kan kalau ngomongin soal hantu-hantuan. Yang kita lihat di film itu seberapa dekat dengan kenyataan yang lu lihat aslinya gitu? Kalau dulu-dulu sih kayaknya jauh banget. Makanya sempet ragu banget buat naikin si Danur ke layar lebar tuh sempet takut jadi lebay gitu. Karena selama ini kan yang saya lihat
kayaknya hantu bisa membunuh manusia gitu. Terus penampakannya seksi-seksi gitu kan. Terus wah darah di mana-mana. Padahal yang saya lihat nggak kayak gitu. Nah waktu itu akhirnya setelah beberapa PH, nah si MD ini yang menyanggupi, ya udah kamu maunya gimana? Saya maunya gini. Nah dari situ mulai dibentuk yang ya hantu tuh tidak semenyeramkan itu gitu. Enggak yang berdarah-darah dan lain-lain. Jadi untuk film-film dari yang diangkat dari buku saya sih kurang lebih samalah penggambarannya gitu. Jadi yang Dan sekarang pun kayak Insidious terus film Pengabdi Setan dan lain-lain juga ya kayak gitu. enggak yang terlalu Heeh, hantu gimana iya, gitu. lebih realistis kalau menurut saya. Jadi sebelum syuting semua Danur Universe, si sutradaranya diskusi dulu nanti setannya bakal begini gini. Produsernya sih. Iya. Iya. Konsultasi dulu karena ya kalau kayak gini saya gak mau deh gitu. Jadi banyak ini deh waktu itu banyak nego pada awalnya gitu. Iya, jadi sudah di-approve sama Risa bahwa penampakannya tuh mirip gitu. Iya kayak gitu. Jadi mereka juga yang kayak gini nggak. Jadi konsultasi terus lah gitu ngobrolnya enak. Oh, nah itu jadi kita kalau bertanya-tanya Risa melihat apa, lihat aja semua film Danur Universe ya. Sambil promo ya ini ya. Kalau tadi kan jurnal Risa sempat kemasukan. Terus kalau si Acong kan ada, Sir Dendi punya lagu judulnya Jurnal Risa ya, silakan cari di YouTube. Ada nggak ya di YouTube ya? Ada lah Jurnal Risa, Sir Dendi bikin lagu tentang Jurnal Risa. Dia bilang katanya apa, liriknya apa dia bilang? Kontennya tentang horor, tapi tentang tidak setan tapi tak pernah ada penampakan. Iya, tapi tak pernah ada penampakan. Iya. Emang selalu tidak ada penampakan? Iya, ya susah sih mau ngeliatin yang ya maksudnya jarang-jarang itu kan hantu masuk kamera. Cuman ya udahlah nggak apa-apa emang gitu kenyataannya. Jadi pas dan dibikin juga ya udah happy aja. Dan memang iya dah. Iya emang bener kan. Berarti kalau kita lihat ini bukan bermaksud menyudutkan tayangan tertentu ya. Kan di TV suka ada tuh katanya penampakan. Ya ada yang kena juga, ada yang dapat juga kebetulan, ada yang enggak, ya gitu aja sih. Pada momen apa hantu bisa tertangkap kamera? Dulu sih sering banget ketangkep tuh pada saat si gadget tuh belum canggih. Masa? Iya, jadi benar-benar yang handphone yang masih jadul. Dulu pernah pas lagi tour iseng pakai kamera handphone gitu yang ala kadarnya dapet gitu jelas banget. Jadi nggak tahu ya semakin canggih gadget justru semakin kayak jarang gitu menampakkan diri. Jadi kalau mau nangkep setan kita beli Nokia lama terus rekam-rekamin aja ya Pak. Kemungkinan ada itu. Iya, bener. Apa hubungannya? Nggak tahu. Mungkin terlalu canggih tuh nggak bisa terlalu jelas gitu nggak kan. pernah lu tanyain ke mereka, kenapa sih kok kalian kalau sama kamera bagus nggak ketangkep? Susah itu. Tanyain dong. Iya, Kan yang bisa ngobrol. Nanti kapan-kapan gue tanyainnya. Kalau ngobrol tuh gimana sih maksudnya kalau bisa ngobrol dengan itu ngobrol tuh gimana gitu? Ngobrol aja gini. Bahasa Indonesia? Macam-macam. Kadang kalau gak ngerti ya udah ditinggalin aja. Bahasa apa misalnya nggak ngerti tuh? Belanda. Kalau yang nggak bisa bahasa Melayu gitu, Belanda total nggak bisa. Aku udah nggak pernah waro. Padahal dia udah ratusan tahun di Indonesia ya itu kan. Nah biasanya yang kolot-kolot gitu. Kalau misalkan ketemu yang waktu itu ada di rumah tuh namanya Opa Hans, gitu ingat. Dia ngomongnya Belanda banget, udah nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Kasih tahu Opa Hans, Opa kan punya banyak waktu luang. Sompral nih. Ya enggak maksudnya, biar belajar gitu Ya kan. ntar bareng-bareng aja di Bandung yuk. Jangan lah. Uji nyali Nggak lah. mau. Deh sama 5 Enggak. Terima kasih. Tidak. Saya tidak penasaran. Saya tidak punya rasa penasaran. Saya terima kasih. Saya makhluk-makhluk yang terlihat saja. Itu yang di atas itu semuanya saudara-saudara kan. Semua bisa melihat. Semuanya bisa manggilin. Jangan dong, Buat jangan. lu. Enggak. Ini kita talk show. Ini kita talk show ya. Tolong kita batasi acara ini di talk show saja ya. Ini kameranya canggih kan? Canggih aman. Nggak akan ketangkep. Makanya jangan mancing-mancing dong. Ya enggak, maksudnya kan sebagai orang awam gitu. Kenapa mereka tidak bisa berbahasa Indonesia padahal kan ratusan tahun. Umurnya pasti ratusan tahun dong. Iya. Minimal kan listening comprehension sudah oke.
Iya kan ini hanya beberapa. Tapi ngobrol tuh begini gitu. Gini sih. Suaranya tuh. Apalagi dulu tuh pas waktu kecil tuh saya tuh nggak bisa bedain mana orang mana mereka gitu. Karena kelihatannya manusia aja biasa aja gitu. Oh gitu. Sempat waktu SD tuh kayak gitu. Ke manusia aja biasa. Jadi sama gitu pakai baju Sama aja biasa. Ya emang rada aneh sih sebenarnya secara pakaian. Cuman kan yang namanya anak SD ya udah lihat anak-anak kecil bule bilangnya tetangga rumah ya seneng-seneng aja kan. Kan zaman-zaman dulu ketemu sama bule tuh kayak ketemu artis gitu kan. Iya. Wah gitu happy banget. Nih gue bisa temenan sama anak bule gitu. Gitu makanya. Waktu momen apa yang menyadarkan lu bahwa ternyata mereka bukan orang? Iya pas keluarga akhirnya manggil gitu. Selama ini teh lu main sama siapa katanya gitu. Oh. Sering nyanyi sendiri. Mandi kan jadi suka mandi bareng gitu. Bareng-bareng kan anak kecil. Tapi jam 1 malam gitu sendirian. Terus si om tuh waktu itu kayak ngelihat ribut-ribut di ruang tengah kan rumahnya Belanda banget kan. Ada belakang gitu-gitu. Terus di ruang tengah ada ribut-ribut pas dilihat cuma sendirian dan di situ tuh saya lagi dansa-dansa sendirian gitu. Orang tua Risa mungkin khawatir Risa bronkitis juga ya. Mandi jam 1 pagi ya tuh. Iya sih. Yang ngajakin mereka. Iya mereka. Terus mereka jebar-jebur juga gitu. Berarti Jadi orang tuh dengarnya kayak banyakan, tapi begitu lihat, begitu keluar kamar mandi, loh kok sendirian gitu. Di situ mulai si orang rumah bertanya-tanya, karena kan emang jauh dari orang tua. Aku tinggal sama nenek gitu. Terus selama ini main sama siapa sih gitu. Ini akhirnya kan anak kecil terdesak, terus sama tetangga-tetangga kok yang orang Belanda itu. Dan mereka kaget karena seingat mereka sih nggak ada tetangga yang berkebangsaan Belanda gitu. perasaan hidung kabeh di dia mah gitu. Perasaan aki-aki jeung nini hungkul cenah kan itu komplek pensiunan ABRI kan. Berarti kalau orang yang ngelihat mungkin itu mandinya pakai gayung apa shower? Gayung ya pasti ya. Bak besar gitu. Berarti itu nanti gayungnya terbang sendiri ya kalau gitu. Ya nggak tahu atuh. Kan gantian pada saat itu. Sungguh ekstrim ya mandi jam 1 pagi. Mandi jam 1 pagi di Bandung saja sudah ekstrim saudara-saudara. Ini tahun 90-an ya. Ya dingin lah, sekarang aja masih dingin jam 1 pagi apalagi tahun 90 dan sama hantu-hantu lagi. Waktu sadar bahwa lu teh bisa melihat mereka, perasaannya apa? Sedih sih. Karena oh ternyata mereka beda ya sama saya gitu. Lebih ke situ gitu. Padahal mereka baik loh gitu. Mereka nemenin saya ke sekolah. Mereka karena rumah kan dulu dekat sama Taman Lalu Lintas dan BIP waktu itu. Mereka nemenin saya ke Taman Lalu Lintas, ke BIP gitu. Jadinya sedih sih, lebih sedih. Terus disuruh pindah kan sama orang tua dari rumah itu. Udahlah pindah aja ke rumah kakek aja. Karena lu di situ mainnya sama hantu terus gitu. Jadinya sempat ya bisa dibilang stres aja gitu. Aduh gitu. Jadi lebih bukan ketakut tapi bete karena nggak bisa main lagi sama mereka gitu. Yang orang tua khawatirkan apa? Biar bagaimanapun ya berteman dengan makhluk seperti itu dan mereka tahu bahwa makhluk seperti itu cenderung posesif gitu. Memang posesif? Posesif. Jadi pada saat SD itu saya melakukan percobaan bunuh diri 3 kali. Gimana? Atas dasar itu tuh setelah tahu kita beda kan, dipisahkan. Terus akhirnya mereka muncul kayak membujuk-bujuk, ayo Risa, kita kan bisa main kalau bersama-sama terus. Kau mau nggak gitu mati dan ikut kami gitu. Biar kita bisa main-main terus, tidak dilarang gitu. Ya udah waktu itu ya kalau mungkin orang bunuh diri kan depresi gitu ya, stres. Kalau saya sih happy. Tanggal berapa ya saya harus mati gitu. 3 kali itu berarti udah ngapain percobaan pertama? Yang pertama ini karena aduh saya tuh polos banget, sebenarnya blow on banget waktu kecil. Jadi mereka bilang apa yang harus aku lakukan untuk mati? Terus mereka bilang nanti akan kami kasih tahu caranya. Yang pertama itu minum, boleh sebut merek di sini? Boleh, bebas. Panadol 10 biji. Panadol 10 biji, Iya. udah diminum? Diminum.
Tidur lama berarti ya? Tidur, bangun-bangun seger. Bangun-bangun sakit kepalaku hilang 10 hari. Dipikir bakal ya udahlah gitu muntah atau apa gitu sakit. Dan ternyata pas minum itu kan malam-malam tuh, jam 7 malaman minum, ternyata pas bangun tuh dibangunin sama nenek, woi sekolah. Wah nggak jadi mati gitu. Itu yang pertama. Terus yang lu bilang, hei teman-teman, gagal. Iya kayak gitu. Iya. Iya. Ya aku tidak jadi mati, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa mereka bisa nyebut obat itu? Sering melihat katanya. Oh, Iya. sering melihat lu minum Panadol. Enggak, orang lain Orang gitu, lain. melakukan hal itu. Kayaknya itu berbahaya. Kayaknya, Ya kayaknya enggak itu, maksudnya, Iya, maksudnya kayak- minum obat-obatan iya, gitu. kayaknya itu berbahaya. Bagaimana kita sarankan kepada Risa gitu? Iya kayak gitu. Terus yang kedua itu mereka ajak saya ke Gramedia. Waktu itu kan deket kan dari BIP gitu, jalan kaki Gramedia. doang. Terus ya nanti kamu harus membeli alat ini katanya, nunjuk cutter. Nunjuk cutter terus dicoba. Oh iya. Oke, bawa ke rumah. Terus di rumah tuh biasanya habis maghrib tuh langsung apa yang harus aku lakukan? Ya itu dibuka, dikesiniin katanya gitu. Kamu akan merasakan sakit tapi tidak lama katanya gitu. Ya udah, cobain. Tapi pas nyobain macet si cutternya, macet aja gitu. Bukan Kenko berarti ya? Karena Gue gak tahu mereknya kalau yang apaan bagus dulu. Kenko biasanya tuh yang kuning kerek atau harus diputar dulu mungkin Nggak, dikunci. padahal pas di Gramet tuh dicobain normal gitu, udah dicobain berapa kali. Ternyata macet ya. Ya udah nanti kita cari cara lain. Terus akhirnya mereka kayak, wah kenapa sih gitu? Kenapa sih selalu gagal? Ya udah sekali lagi akhirnya mereka nyuruh saya naik mobil putih katanya. Itu angkot Riung Bandung Dago, ngebutnya luar biasa kan. Naik, itu kan deket di rumah, naik sekali. Padahal saya gak pernah naik angkot, selama ini jalan kaki terus. Mereka suruh saya naik angkot, ntar pas lagi ngebut, pas dibelokan mereka bilang, Loncat. lompat katanya gitu. Lompatlah saya, begitu mau lompat, tiba-tiba tas kan gendong dulu. Nyangkut. Ada yang narik dari dalam, langsung narik terus meluk saya, terus dia bilang, Ari, bahasa Sunda gak apa-apa di sini atau Nggak harus bahasa apa-apa. Indonesia? Ari neng kunaon. Ada ibu-ibu nangis gitu meluk. Kenapa? Terus kan ngedenger panik kan ada orang meluk terus nangis. Jadinya ikutan nangis pada saat itu. Jadi nangis, nggak tahu bu, nggak tahu gitu. Saya mau mati, jangan neng gitu jadinya. Drama. Drama banget pada saat itu. Nah dari situ akhirnya saya bilang sama mereka, aku selalu gagal nih mau melakukan hal-hal yang kalian suruh kayaknya belum saatnya deh aku mati. Terus akhirnya mereka Marah, marah. Ngapain? cabut, menghilang pada saat itu. Marah banget, menghilang. Nah pada saat menghilang itu bermunculan yang lain. Oh, karena udah nggak dikelilingin mereka. Iya, Jadi yang biasanya lain pengen mengambil tempat. Ternyata mereka selama ini misal ada ngelihat kuntilanak gitu ngedeketin, mereka usir gitu atau apa gitu. Begitu mereka nggak ada itu muncul semua. Oh, jadi kayak enggak ini teman kita udah cari Iya manusia kayak lain gitu. Kayak gitu. Udah langsung heboh sih. Kesurupan terus di sekolah di mana-mana. Padahal belum musim UN kesurupan ya. Belum. Aneh, oke. Orang tua dikasih tahu mau percuma bunuh diri umur berapa? Pas ya udah ketahuan itu, maksudnya ternyata nggak terpisahkan, mama tuh stres banget akhirnya, yang sampai pingsan gitu. Nah dari situ lihat orang tua pingsan kan nangis, mama pingsan, dari situ mulai, oh oke, kayaknya saya nggak boleh cerita lagi deh gitu. Akhirnya mendem kan, mendem dan kayak berpura-pura seolah-olah saya nggak pernah lihat apa-apa lagi setelah itu. Denial. Iya. Bikin apa perasaan lu apa? Pas Stres. Ya itu kan SMP lah kurang lebih karena itu kan udah berlangsung lama pas SMP. Stres karena nggak bisa cerita sama siapa-siapa kan. Terus mau kalau cerita kasihan mama. Kalau cerita kasihan keluarga gitu ya. Udah jadi akhirnya enggak kok nggak pernah lihat apa-apa lagi. Tapi pada saat itu ya serangan gitu dari mana-mana gitu muncul ditahan terus gitu. Mereka ngomong pengen berteman atau malah mengganggu? Biasanya awal kemunculan ganggu dulu sih. Caper gitu ya? Caper sih sebenarnya. Sebenarnya minta diakuin jadi temen.
hanya ingin berbicara sih. Jadi mereka tuh berbicara ingin apa? Curhat gitu, masalahnya apa gitu. Kadang-kadang pada saat itu kan SMP lagi jalan terus tiba-tiba ada teteh-teteh SMA nyamperin anak SMA terus Dek kata gitu, iya teh kenapa? Begitu ngebalik ternyata sebelahnya udah hancur kan. Aduh. Dia dari sini kan dia nggak kelihatan. Heeh. Dia, iya teh hancur terus. Dek tolong anterin katanya ke rumah. Ya kan shock kayak gitu. Itu yang bikin jadinya stres banget pada saat itu kan. Enggak teh saya nggak bisa nangis dia sendirian ngumpet gitu. Berarti kayak di film-film Hollywood tuh bener ya, orang minta bantuan yang bisa ngeliat tuh. Makanya pas nonton Sixth Sense tuh kayak ini kayaknya apa sih sutradaranya mengalami ini atau enggak, karena relate banget itu kayak gitu. Iya, maksudnya bisa terjadi di dunia nyata ya, ada yang makhluk halus minta tolong orang yang bisa ini buat melakukan sesuatu. Iya. Adek lu bisa lihat juga kan? Iya. Dia mengalami stres-stres seperti lu juga nggak? Mengalami gak sih lu? Sama. Mengalami. Dia mah lebih parah sih. Dia tuh ngelihat hantunya itu dulu menyerupai mama gitu. Oh. Mama dalam versi yang lebih baik gitu. Karena kan mama agak cerewet pada saat itu kan. Galak. Terus kalau yang ini kok lemah lembut gitu ya. Terus sini sayang gitu. Yang beda gitu. Terus ternyata pas dia lihat kayak sampai tidur bareng gitu. Kayak ngelonin, itu masih kecil. Begitu pas dia lihat ternyata kuntilanak aja. Yang namanya Asih. Oh itu teh. Berarti Asih ini lebih pinter strateginya ya. Dia nggak nakut-nakutin tapi menjadi sosok yang ibu. dicintai. Iya, kayak gitu. Sampai sekarang masih berteman dengan Asih? Nggak mau temenan namanya kayak gitu. Terakhir saya lagi duduk-duduk di kamar nih, kayaknya sebulan yang lalu duduk di kamar, terus tiba-tiba, jadi itu kamar anak saya gitu. Jadi lagi gini terus gini, ngeliat, ngek masuk ke kamar si Asih. Terus? Kan biasanya takut, tapi nggak tahu begitu menyangkut anak langsung lari ke kamar, bawa sapu nyere. Jurig gitu. Emang takut setan tuh sama sapu lidi? Enggak juga. Apa yang ada di samping saya ambil. Ya enggak, kalau ternyata setan takut sama sapu lidi kan siap kan sapu lidi yang banyak. Enggak. Jadi kalau ada ini itu jadi ya lumayan setelah ada anak sih jadi lebih berani sekarang gitu. Karena kan ya udahlah daripada gue takut mending lawan aja gitu daripada ganggu anak kan. Tapi dia kabur tapi di Pas masuk udah nggak ada sih. Oh. Sungguh mistik sekali ya. Aduh, suami lu pemberani nggak? Dia bikin nightmare itu 11 tahun di Ardan. Tapi aslinya pemberani nggak? Berani, jadi dia udah jadi sensitif karena dia banyak dengar cerita hantu, orang curhat ke dia tentang cerita hantu, dia tulis, jadi kebuka sih. Iya, dia tercapai lah cita-citanya ya. Tercapai. Setiap hari ada nightmare. Lumayan, itu kemarin pas hamil tuh, ya lumayan sih. Dia jadi lumayan berani karena kan harus melindungi istri mungkin ya. Apalagi pas kemarin hamil, saya yang ini di atas perut aku ada apa, duduklah cewek di atas perut. Ngapain? Hayang eta. Oh mau ngambil sih. Ngomongnya gitu hayang eta. Bayi. Iya. Terus lu ngomong apa? Cari laki sendiri. Siap kirim guys. Hah? Siap kirim? Jangan dong jangan. Enggak, saya enggak hafal ayat kursi soalnya. Jangan dong. Saya ayat kursi cuma sampai Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum doang udah. Selebihnya enggak apa. Ada yang begituan makin takut. Jangan dong, jangan. Awas. Talk show ini ya, bukan acara misteri ya, tolong. Tapi yang dibahasnya misteri mulu ya. Dari tadi perasaan. Ya kan penasaran. Saya mah penasaran tapi enggak mau lihat. Oh iya. Biar nggak penasaran harus lihat. Enggak. Biarlah saya penasaran, biarlah saya nggak lihat terus, jadi kan penasaran terus. Ah iya baik. Kalau udah lihat kan jadi hilang misterinya, jadi tidak menarik. Biarlah itu tetap menarik ya. Sulap juga kan kalau udah dikasih tahu triknya nggak menarik. Jadi nggak menarik. Iya. Jadi nggak usah. Tolong ya. Kalau jurnal Risa kopi, kenapa kopi?
si anak-anak jurnalisa tuh seneng banget nangkring. Kayak sebelum syuting, abis syuting tuh ngumpulnya di tempat ngopi gitu kan. Bandung kan lagi happening banget tuh di mana-mana kafe. Terus udah gitu tercetus lah pas lagi ngopi-ngopi gitu. Kenapa ya kita nggak bikin kafe aja gitu. Biar kita bisa ngopi-ngopi di situ gitu. Terus oh iya ya bener juga ya gitu. Yaudah yuk nabung ya udah. Jadi biar mereka ada tempat nongkrong. Sebenarnya awalnya gitu. Pada kenyataannya sekarang kita nggak pernah nongkrong di situ. Karena udah terlalu banyak orang. Karena setiap duduk ada yang minta foto. Jadi Jadi nggak bisa capek terbuka ya. lagi. Iya, real. Kan biasanya ngobrol-ngobrol sampai apalah yang nggak penting tuh ngobrol kan. Sekarang aduh gak enak gitu. Yang datang kadang-kadang anak kecil gitu kan. Jadinya. Karena mereka juga datang ke situ berharap ketemu Risa Saraswati kan. Jadi di waktu-waktu tertentu aja datangnya gitu. Kalau nggak kita gantian. Yaudah giliran hari ini lu ya gitu. Hari ini lu ya gitu. Jadi, yaudah. Tapi usahanya itu sekarang nggak membantu di saat pandemi nggak itu? Justru pada saat pandemi itu, maksudnya pas apalagi PSBB dan lain-lain, Jalan Braga itu kan Jalan Braga itu ring 1 kan ditutup. Ditutup guys. Sayang kan. Boro-boro membantu di saat pandemi ya. Tapi sekarang ya udah new normal, udah lumayan lah gitu. Iya. Walaupun di jam-jam tertentu masih ditutup kan Jalan Braga jadi ya memanfaatkan waktu yang itu aja gitu. Ya udah. Iya. Jadi buat para penggemar Risa yang mau datang ke jurnal Risa Kopi harus datang tiap hari ya karena kalau mau dapat ketemu Semuanya. Risa ya. Iya. Enggak, tapi sekarang si Jurnalisa bikin studio juga di bawah gitu. Jadi kayak tempat gini buat jadi kita kalau syuting ke situ gitu. Ya. Ya berharap aja kalau kalian ke jurnal Risa pas mereka lagi syuting ya. Iya. Sambil bawa makanan kalau bisa. Bakso. Enggak. Aduh sorry. Apa tuh bakso? Enggak. Bakso paling enak di Bandung bakso apa? Arif. Cepet gini. Kalimat belum selesai udah Arif. Sampai ada loh di naskah film apa ya Mada waktu itu. Ada masuk. Masuk. Si penulisnya ngerti Iya. Atau lu yang nulis masukin enggak, dialog gitu. si penulisnya. Katanya, kamu gak mau ke bakso Arif, Sa? Gitu. Di jalan mana bakso Arif teh? Wirangun-angun. Dan silakan cari tuh bakso Arif tuh. Sudah. Apa yang membuat bakso Arif itu paling enak se-Bandung? Siga nama peruluk nanya. Enggak sih, cuman bakso gorengnya enak lah. Udah enggak, aku lagi diet nih. Wow. Bikin dong jurnal Risa kuliner, edisi kuliner. Enggak. Menarik loh. Udah. Cukup. Oke. Kita mau bikin games dulu ya sama Risa. Ini saya mau menantang Risa untuk mengomentari video. Tapi jangan mengomentari biasa aja. Saya mau minta Risa mengomentari video tapi harus ala netizen yang mulutnya kadang-kadang suka gemesin. Nah, gimana? Ya, nanti kita tampilkan videonya. Terus lu ngomentarin. Nah, nanti kita lihat. Oke, mana videonya? Singkat kan komentarnya? Bebas. Nah, netizen kan ada yang singkat, ada yang panjang. Ini tuh lu apa Dina? Gue ini. Oh, ini harus dikomentarin nih? Komentarin. Oh. Gak nyangka ya Teteh dulu kayak bencong. Cukup kan? Cukup menyakitkan. Oh, ini muka gua. Oke. Ini pasti kuliahnya 10 tahun. Padahal ini baru tahun keempat ya. Yang dikira nggak lulus-lulus. Saya memang sudah mamang-mamang dari dulu ya. Enggak, tapi sekarang lebih muda sih. Iya, saya tahu sadar diri gondrong nggak keren. Iya. Dulu mau ngerasa keren. Oh. Aduh. Ngorak ya. Ya Allah, ini di mana? Oh, gara-gara siaran ini akhirnya. Oh, ini Cinta Bersemi. Iya. Di Nightmare Side. Enggak, ini acara apalah nggak tahu lupa. Bukan kirain di Nightmare Side atau di Diary. Lagi nggak hantu-hantuan. Iya umur sabar berarti ngorak ya. Kayaknya
Henteu ieu mah 2014. Udah pacaran belum? Enggak, Oh ini bintang tamu. Oh, dari situ bersemi. Pantesan juga sumringah sih Aa teh. Pasti dia naksir duluan sih. Kelihatannya emang di situ dia bahagia banget tuh, grogi-grogi nggak jelas gitu. Iya. Kita kunaonnya si anu keserupan. Wow. Tuh si Aa-nya caper tuh Iya, kan. aku mah cool kan? Iya, Biasa kayak aja. apa sih ini orang masih. Iya. Lebih ke udah deh cepet deh. Iya. Oke. Mau nyanyi lagu apa ini? Zombie, cembe. Komentar netizennya ya, melihat video itu. Teteh cantik sih, tapi lebih cantik lagi kalau teteh pakai kerudung. Dulu beneran pernah ada komentar begitu? Banyak. Sekarang setelah kerudung, Enggak sih, enggak banyak, cuman ada lah beberapa, cuman nggak pernah direspon sih. Kalau saya mah lebih bodo amat sih sama netizen. tapi komentar paling nyebelin yang pernah ada di kolom komen, Anaknya aneh, mukanya kayak alien. Itu mah udah tinggal di spill, capture, simpan di Instastory, tag, udah beres. nanti diserang. Iya, udah saya mah gitu aja lah. Aduh, ya maksudnya budak leutik gitu ya ngapain sih gitu. Terus kadang-kadang, waktu itu pernah kayak ada yang kayak gitu, terus digituin kan, di screenshot, terus di posting Instastory tag, ternyata anak SMP, Oh. cowok. Terus gak lama ibunya ngontak manajemen, minta maaf katanya. Anak saya minta maaf, dia stres gini-gini. Itu kan jadi serba Jadi salah, merasa- bingung ya jadinya teh. Loh sebenarnya dia yang salah tapi kok gue yang jadi merasa bersalah. Akhirnya ya udah ya, soalnya kan dia takut aku ngambil ke jalur hukum gitu-gitu. Oh, Enggak kok, nggak akan, tenang aja. cuma gitu. Deddy Corbuzier sih yang gitu sih. No comment. Iya kan? Iya. Deddy yang pernah ngelaporin kan, Deddy mah dilaporin dan didatengin kan. Iya. Nggak usah dilaporin aja serem, Deddy keker gitu. Tapi itu 2014 sama Dimas. Mm. Kenalan, itu udah kenal apa baru gitu-gitu doang? Kayaknya kenalnya gara-gara Nightmare sih, karena acara dia kan, terus si Sarasvati teh identik banget sama hantu-hantuan, jadinya pernah diundang gitu. Jadi ini udah pertemuan keberapa lah gitu, hari musik kalau nggak salah. Hari musik, tapi udah temenan aja. Sampai itu jadi cerita pribadi nih. Iya nggak apa-apa, emang ini disuruh Oh, iya. cerita biar ada romansanya. Oke. Jadi nggak hantu mulu. Sampai 2019, jadi masih sering konsultasi soal waktu itu buku, karena dia kan dia nulis buku juga, sering ngobrol gitu-gitu. Tapi pas lama nggak ketemu, 2019 itu ketemu, 2018 ketemu, terus si adik saya tuh mau tunangan, ketemu sama dia. Saya lagi bareng adik, terus ngobrol-ngobrol, ini Riri besok tunangan gitu, terus oh iya. Terus si Dimasnya nanya, kamu kapan? Ntar dulu deh, kalau kamu mentok baru kawin sama saya gitu. Oh gitu ngomong ke Dimas. Sumpah serapah gitu. Terus dia, bener ya gitu. Dia malah seneng dia omongin gitu ya. Akhirnya dari situ jadi kontakan lagi, udah. Oh gara-gara gitu. Gitu doang. Ketulah. Katulah. Tapi yang menyatukan kalian karena kecintaan sama mistik-mistik atau gimana? Karena dia ngerti sih sebenarnya. Ngerti gimana? Kadang maksudnya dari yang sudah-sudah, ketika saya ngobrolin soal mistis tuh udahlah ngapain sih gitu. Jadi nggak direspon gitu, nggak diwaro. Tapi begitu ngobrol sama dia ya nyambung jadinya. Oh iya pernah ada kayak gini-gini, oh ini gini. Karena kan ya penyiar ya, suka bicara kan. Jadinya ada aja bahasan. Jadi nggak pernah sepi ngobrol gitu. Jadi nyambung terus. Jadi selama ini tuh kalau di lingkungan lu teh kalau ngomongin apa-apa banyak yang nggak ngerti atau nggak mau tahu? Nggak mau tahu. Karena takut. Mungkin, dan
Ya dulu-dulu ya sebelum Danur ada, Sarasvati ada, mungkin orang kayak apa sih halu gitu, kayak gitulah. Udahlah gitu, apaan sih hantu-hantu, nggak rame gitu-gitu. Jadinya ya udah lebih banyak ya udah diem gitu. Bahkan zaman-zaman pacaran juga beberapa pasangan yang saya nggak bilang gitu. Nggak bilang bisa ngelihat. Jadinya ya udah. Padahal ketika dulu pacaran gitu ya. Lagi ini berdua nih, ini pacar saya, terus di belakangnya tuh Peter CS gitu. Aku tidak suka orang ini, Risa. Oh gitu. Sering banget kayak gitu. Yang bikin mereka nggak suka apa? Matanya sipit seperti nipung. Kecil-kecil rasis ya. Kayak gitu-gitu. Terus ya kan mereka sangat sensitif sama Jepang gitu. Oh. Jadi menganggap semua orang yang bermata sipit tuh Jepang gitu. Terus dia jahat Risa gitu, kayak gitu-gitu. Berarti maksudnya dari dulu pasangan-pasangan lu teh suka kalau dia berbohong atau ngapain bisa ketahuan. Ada beberapa gitu yang dia menemui perempuan lagi. Kadang mereka iseng ngintilin gitu. Oh. Gitu-gitu. Nggak perlu stalking HP ya, ada yang Belum ada dulu, maksudnya belum ramai Instagram gitu-gitu kan, masih YM. Tapi lu iniin, kata Enggak. sumber terpercaya lu katanya. Enggak percaya. Udahlah apaan sih gitu. Seringnya tuh jadi marah. Oh. Udahlah ini hidup saya gitu. Kalian gak usah mencampuri. Tapi ternyata ke gap gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Padahal mereka nggak pernah bohong ya kalau Iya. ngelihat gitu. Peter CS masih berteman sekarang. Masih tapi nggak kayak dulu kan ikut-ikut kemana-mana. Sekarang enggak. Komentar mereka sama Dimas apa? Nipung. Ya, angger maneh macam terobah. Awalnya gitu tapi mereka masih takut sih lihat Dimas. Karena inget Dipong. Iya. Nggak ada usaha sini kalian kenalan. Apalagi si Dimas tuh kan sastra Jepang. Makin aja. Dia tuh sering gitu kayak nyanyi lagu Jepang itu Lark and Seal, terus ngomong bahasa Jepang gitu kadang-kadang. Ngobrol-ngobrol, terus kalau makan sushi misalkan lagi ngedate gitu zaman dulu ngomong Jepang gitu. Jadi udah horor banget itu mah. Jadi kalau kita ke rumah-rumah peninggalan Belanda mendingan bawa orang Jepang ya. Karena hantunya pada takut. Biasanya gitu. Nggak tahu takut, nggak tahu malah dilawan nanti ya. Malah harus berhadapan. Cuman ya kayak gitu ada untungnya juga sih. Jadi mereka nggak terlalu. Jadi masih ada kasihan lah sama Dimas kan. Biasanya kan berani ngapain. Jadi masih ada wibawanya ya. Iya. Jadi seorang ibu apa yang dirasakan oleh lu? Nggak percaya. Bahwa akhirnya punya bayi gitu. Termasuk beberapa orang gitu yang gak nyangka lo, aneh banget lo lihat lo punya anak gitu kayak gitu. Apa yang ngerasa anehnya dari diri sendiri sih ya aneh aja gitu, ada kayak apa ya, kayak jatuh cinta setiap hari gitu kan. Kangen gitu, pergi sebentar kangen, terus ini ya aneh aja sih. Lebih dari pacar ya kali ya. Malah lebih dari suami, maaf Mas. Ya saya mengerti kok. Cuman kayak wah lagi apa ya gitu, dikit-dikit video call gitu. Jadinya aduh gitu. Jadi pada saat orang-orang kan kemarin WFH gitu, saya mah sangat menikmati gitu. Apalagi kan cuti melahirkan udah habis, lanjut lagi kan WFH, happy banget. Jadi bisa melihat dia terus-terusan setiap hari. Enggak ada baby blues ya? Awalnya, tapi lebih ke cemas. Jadi di kepala saya tuh bayangannya, aduh ini gimana ya kalau jatuh lehernya patah gitu-gitu. Jadi takut megang karena takut terjadi sesuatu sama dia gitu. Tenang, bayi mah kuat kok. Yeah. Dia mau jatuh berapa kali juga kayaknya. Oh, pengalaman ya? Iya. Anak lu pernah jatuh gitu? Anak yang kedua nih banyak jatuh. Anak pertama mah enggak. Anak kedua gerubuk. Tapi kuat-kuat aja. Kuat, ya udah. Kayaknya memang sama Allah diciptakan bayi-bayi itu lentur ya? Kuat untuk ya mengantisipasi bapak yang ceroboh. Oh iya. Baik. Tanya deh, pasti semua orang pernah
pernah mengalami anaknya guru. Iya ya. Nanti dimarahin sama istrinya. Jadi kalau Dimas lupa dan ternyata anaknya jatuh, jangan dimarahin. Itu terjadi di banyak bapak. Oh, baik. Siap. Terus kan katanya kalau ya mitos orang tua dulu, bayi kalau maghrib jangan ditinggal sendiri, nanti disamperin setan. Bener nggak sih? Digituin sih. Saya melakukan itu sekarang. Jadi maghrib udah pasti bareng, didekap gitu. Dulu juga gitu. Kalau nggak tidur pas maghrib ditungguin. Nggak tahu sih, ngikut aja sih sebenarnya. Cuman memang sebenarnya bukan pas maghrib, mungkin abis maghrib. Nah dari abis maghrib menuju jam 7 malam itu yang intensitas yang lumayan sering dilihat sih. Emang bener. Oh iya? Iya. Peralihan dari maghrib ke isya Iya, itu? sandekala itu kan makanya. Itu emang, oh iya bener ya. Kayak apa ya, orang-orang mah subuh mereka pada bangun ke pasar gitu. Kayak gitu. Jadi yang makhluk-makhluk itu memang munculnya ba'da maghrib. Ya. Bangun kali ya, nggak tahu. Memang kok jadi lebih banyak ya. Tapi setelah azan maghrib ya gitu biasanya. Oh begitu azan selesai, menjelang isya, itu di antara jeda itu yang lumayan banyak gitu. Jadi kan ngelihat oh ya udah ikut-ikut aja. Saya mah semua mitos kan ya tradisi ya diikutin aja lah. Apalagi kan parnoan jadinya. Ya. Makanya orang tua dulu katanya jangan kalau maghrib segera pulang, nanti diculik wewe gombel, pekelong wewe. Iya. Ya makanya saya bikin buku Sandekala, langsung promosi. Kalau ternyata nanti anak bisa juga melihat, mau ngomong apa sama dia? Ya mau lihat sama-sama. Kan selama waktu itu kan saya tidak mendapatkan itu kan, itu waktu kecil. Jadinya mendem, pengennya sih sekarang ya dia bisa terbuka sama saya gitu. Jadinya bisa ngobrol bareng gitu. Jangan sampai terjadi yang ketika dialami dulu kecil. Gitu. Ya jadinya kan kesurupan gitu apa. Jadi lebih nyaman berteman dengan hantu ketimbang dengan manusia gitu. Jadi ini mah yang mau di ini aja, ini tuh mereka begini dikasih pengertian gitu ya. Ya. Kalau mau itu kesakitan, doanya ini deh. Kalau mau manggil, iya laguna ya. Doana iya. Diajarin malah. Juga ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Risa, tapi saya mau ngajak Risa main dulu Mystery Box ya. Oke, kita sudah di depan Mystery Box. Aduh. Jadi Risa nanti tolong tebak, menurut kamu ini apa isinya? Saya kasih petunjuk, ini yang kamu sukai. Oke. Ya. Itu aja petunjuknya. Ya, ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Satu kata lagi ya? Nggak ada? Nggak ada. Aku nebak terus ya gitu. Ya, silakan. Oke. Apa coba? Ini barang yang kamu sukai. Kira-kira apa itu? Makanan? Ya. Oh gitu. Ya gitu dong. Oh iya. Khas Jawa Barat? Bisa. Bisa. Iya kan? Iya. Ada di banyak. Enggak. Bukan khas. Ada di banyak tempat gitu. Ya. Indonesia tapi. Ya, Indonesia. Ya. Bisa diolah berbagai macam? Bisa. Jengkol. Kok jengkol? Gue suka jengkol soalnya. Coba kita lihat ya. Oke. Coba dibuka apa itu? Kok bentuknya pocong sih? Ini ya disimpan di rumah. Jangan, enggak. Apa ya? Makanya jengkol kotak. Harusnya jengkol nih, langsung dimakan sama saya. Keju, iya suka banget. Iya. Kamu tuh tikus ya, suka banget keju. Bener. Kenapa suka banget keju? Nggak tahu ya. Dari dulu sih apa nggak tahu saya pengaruh si londo-londo itu atau gimana. Cuman dari dulu tuh bisa kayak gini tuh dimakan sendiri gitu. Keju dihabisin sebatang gini. Iya. Lembaran kan kalau dulu Oh, kan. lembaran. Makan. Enggak enak. Enggak sih.
Sampai sekarang juga kadang cuma diparut doang makan gitu. Tadi nyebut jengkol, lebih suka jengkol apa keju? Keju sih sebenarnya. Lebih suka keju? Iya, kalau jengkol tuh after taste-nya tuh suka bikin Ya, merasa berdosa mengganggu gitu orang ya. lain ya. Iya, Coba jengkol campur keju, pernah nggak? nanti saya coba ya. Siapa tahu kan, jadi jengkolnya tidak bau jengkol, tapi bau keju. Ini tahu dari mana sih? Oh baiklah, ya saya suka banget sih. Ini bukan merek ini? Bukan, ini mah kayaknya kurang. Wah iya mah curah ya. Keju, berarti kalau roti sukanya roti keju? Iya, iya maksudnya semua yang berbau keju pasti saya sukalah. Indomie pakai keju gitu. Itu kan Ya, Bandung banget ya. kejunya keju. sarungkuk. Surabi pakai keju gitu. Keju pakai keju. Iya, kadang digoreng, keju goreng kan. Keju bisa digoreng? Bisa pakai tepung panir dulu. Benar-benar nih kuliner sekali obrolan kita ya. Oke, terima kasih Risa sudah games. Ternyata gagal nebak. Kalau gagal ini karena kamu gagal, jadi saya coba meminta kamu bikin langgam atau Waduh. nada-nada tentang keju. Nyinden. Nyinden, nggak bisa nyinden. Ya Mah, tuh. apapun lah nyanyi. Menyanyikan beberapa bait yang berisi tentang Saudara-saudara keju. saya bisa bantu ini. Suaranya bagus-bagus semua. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh ini Ternyata itu. harus bikin Harus lirik tentang gitu. keju, tentang keju. Gelo Bentar ya, mikir dulu sedikit ya. Aku suka makan keju karena rasanya enak sekali. Udah nggak tahu. Ampun. Tetap ya sedih gitu ya. Iya. Tetap katanya suka, tapi kok sedih. Iya benar. Oke, tadi permainan mystery box yang ternyata misterius ya. Misterius banget. Misterius. Yang bikin lu seneng bergaul sama ya makhluk-makhluk tak kasat mata itu khususnya Peter CS. ya apa sih? Mereka selalu ada. Dari zaman kecil tuh mau pagi, siang, sore, malam muncul terus kan gitu. Sementara kan kalau orang mah ada yang aduh nggak bisa main, nggak boleh keluar sama mama gitu. Awalnya gitu. Terus ngajakin sepupu, enggak gua ngantuk gitu. Nah kalau mereka tuh kayak stamina on 24 jam gitu. Dimana ya saya bisa main malam-malam, bisa dansa-dansa malam-malam, mandi malam-malam jadinya. Ya karena selalu ada aja gitu. Temen orang biasanya malah sedikit ya? Sedikit karena kayaknya banyak yang nganggap saya aneh sih. Karena suka ngomong sendiri. Iya. Makanya dulu tuh sempet kalau zaman-zaman medsos zaman dulu saya nulis di bio tuh manusia yang sering berbicara dengan tembok. Oh. Padahal kan di depan tembok itu ada apa yang orang nggak lihat maksudnya gitu. Bukan happening art ya? Bukan. Nah, kan yang gua penasaran tuh maksudnya mereka itu apa sih maksudnya, apakah arwah orang yang meninggal tapi enggak ya apa itu? Nah ini salah satu pertanyaan yang paling berat gitu biasa yang bingung saya ketika menjawabnya karena kan ya orang maksudnya apalagi muslim menganggap itu adalah jin gitu kan yang menyerupai yang kayak mengambil kisah mereka dan menjadi kan kalau seperti kata guru itu. ngaji gitu kan versinya. Seperti itu. Terus beberapa orang juga bilang itu hantu, arwah penasaran, gentayangan. Saya tuh sampai dari dulu tuh sempat nanya sama mereka gitu. Karena sampai sekarang pun saya nggak bisa mendeskripsikan mereka apa kan. Saya cuma menceritakan apa yang saya lihat, mereka cerita ya saya ceritain lagi ke orang kayak gitu aja. Dan saya rasain gitu. Nah kalau nanya sama mereka, sebenarnya kalian apa sih? Terus mereka bilang, ya kamu akan tahu ketika kamu mati. Oh serem banget jawabannya. Nanti kalau itu kan waktu kecil ngomongnya. Nanti kalau temenku bertanya sebenarnya kalian ini apa? Aku harus menjawab apa? Ya suruh saja mereka mati dulu. Ceritakan padamu setelahnya. Waduh.
Itu sungguh dialog yang filmis ya. Kamu akan tahu setelah kamu mati. Tapi mereka juga nggak pernah terang-terangan nerangin apa gitu mereka itu. Enggak, orang umurnya juga dari 6 sampai 13 tahun gitu. Ya gitu aja, diajak ngobrol serius juga lari-lari kemana-kemana. Jadi nggak pernah ada kesempatan buat ngobrol serius gitu. Kecuali ketika dulu sih ya, aduh saya tuh takut sebenarnya ngobrol kayak gini. Kalau dianggap gila, Nggak apa-apa kok, sekarang banyak yang lebih banyak gila. ya, banyak orang gila ya nggak apa-apa lah. Jadi waktu zaman dulu yang saya inget banget kayak libur Natal gitu kan di rumah, nyetel Home Alone. Nah mereka tuh bisa yang ngumpul, terus tiba-tiba sedih gitu. Ngelihat ada adegan anak sama ibunya pelukan gitu. Terus kadang-kadang mama gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi yang dari situ ya udah jadinya nggak pernah bahas hal-hal serius lagi dengan mereka. Apalagi menyangkut tentang keluarga gitu. Karena rata-rata yang mereka bicarakan pasti aku menunggu mama datang. Aku menunggu dijemput. Sampai sekarang. Iya kayak gitu terus. Ya kamu kan bisa pulang gitu atau apalah bahasanya seperti itu. Tidak, aku menunggu mereka menepati janji dulu katanya. Jadi mungkin contoh kecilnya ketika mungkin pada saat itu Jepang datang, mereka diumpetin terus orang tuanya bilang kamu tunggu di sini nanti saya jemput lagi gitu. Ibunya keburu ditembak. Iya, mungkin diperkosa atau apa, dibawa diculik gitu. Terus ya udah mereka masih mengingat itu terus gitu. Jadi ingatannya berhenti di situ Di ya. situ ya. Tapi emang nggak ada yang hantu-hantu dewasa yang berteman? Ada. Nggak pernah nanya ke mereka kalian ini apa? Ya mereka juga sama kan seperti itu. Gitu juga jawabannya. Ya enggak maksudnya maksudnya yang berteman dengan saya gitu. Iya. Enggak sih, enggak pernah. Udah dari situ ya udah setiap orang bisa mendefinisikan seperti apa, cuman ya paling memungkinkan adalah ya jin yang menyerupai atau mengambil identitas mereka atau gimana lah menjadi seperti mereka. Mengambil cerita yang Iya. sudah meninggal gitu ya. Kan itu bisa jadi. Tapi lu mau lebih nggak milih mempermasalahkan mereka itu apa ya? Enggak sih. Yang penting Karena ya baru sekarang aja gitu orang tahu kan gitu. Ya sebenarnya dari awal juga ya lu mau percaya syukur enggak juga nggak apa-apa gitu. Enggak syukur juga sih lu percaya bodo amat gitu kan. Yang pasti ya ini mah cerita yang saya rasakan selama ini aja gitu. kalau pekerjaan pertama yang berhubungan dengan horor yang menghasilkan uang apa itu? Sarasvati, Si album ya? album. Karena kan lagunya Story of Peter. Terus ada di waktu itu di Twitter ramai tuh Story of Peter. Kok kayaknya ada yang aneh ya dengan lagu ini. Apa ya? Who the hell is Peter? Katanya gitu orang-orang. Dari situ mulai ya karena si hantu-hantu yang diceritakan di lagu terus jadinya manggung kemana-mana ya menghasilkan uang pada saat itu. Mereka ngerti nggak bahwa dari cerita mereka ini lu mendapatkan penghasilan? Mengerti. Terus apa? Minta diajak ke Belanda kan pada saat itu. Kamu sudah menceritakan kami dalam buku-bukumu. Kami tidak mau tahu karena kami malas membacanya. Tapi kami yakin isinya baik-baik saja gitu. Karena tidak ada orang yang semakin takut kepada kami katanya. Malah jadi banyak orang yang kan setelah nulis buku itu efeknya. Teh mau dong temenan sama Peter gitu. Bisa gak nyuruh Jansen ke rumah gitu kan orang-orang. Jadi mereka happy gitu. Biasanya kan orang kalau lihat mereka takut gitu. Ini malah image-nya jadi iya, baik ya? jadi baik. Tapi kami tahu kamu juga mendapatkan banyak uang dari cerita-cerita kami. Dibawa nggak? Enggak, terus emang apa yang kamu mau? Kami orang Belanda tapi kami tidak pernah menginjakan kaki kami di Nederland katanya gitu. Terus ya udah saya nabung dulu ya gitu. Pada saat itu beneran sendirian ke Belanda gitu. Di sana sebulan gitu. Mereka ikut bersama saya gitu. Ikutnya gimana sih caranya? Jadi orang nggak bisa kayak katanya hantu mah gampang terbang ke sana ke sini gitu. Ya tidak akan terjadi ketika tidak ada mediator gitu. Jadi mereka ngintil dari mulai karena Bandung. iya kamu ikut denganku ya gitu. Dengan harapan pada saat itu mungkin
ini adalah jalan mereka pulang. Mungkin ke Belanda teh pulang gitu. Udah Iya, lu gak usah balik lagi. ditinggalin di gitu. sana. Udah damai gitu, kembali ke Tuhan atau apalah gitu. Ternyata pas ke sana kami takut katanya gitu. Jadi kami takut karena ternyata mereka berpikir orang-orang Belanda itu bajunya seperti mereka gitu. Terus ramah seperti pada saat di Hindia Belanda gitu-gitulah. Terus ternyata ya mungkin di hantu di sana juga ada yang datang, apaan lu gitu. Ini tempat gua sana ya kayak gitu-gitulah. Jadinya kami mau pulang gitu. Wah, nggak jadi nih gua balikin hantu-hantu gitu. Jadi kalau waktu di pesawat tuh mereka gimana dulu? Lucu sih karena kan emang nggak terlalu rame juga pada saat itu ya. Ada yang ngintilin pramugari gitu kan, ada yang ganjen gitu lihat cewek kan. Terus ada yang Risa di depan bagus sekali pemandangannya gitu di kokpit. Ya kan gue nggak bisa masuk ya. Terus ada yang tiduran di bawah gitu. Jadi yang lucu aja gitu pada saat itu. Cuman ya gimana ya perasaannya. Pengen ngobrol, pengen ketawa tapi kan banyak orang gitu. Itu yang kadang-kadang susah untuk dilakukan gitu ketika ada orang. Tapi mereka tahu ya, mereka ngomong lu nggak bisa ngomong mereka balik. Tahu cuman gitu aja kadang-kadang. Jadi mohon maaf kalau misalkan seorang Risa sering melakukan gerakan-gerakan aneh gitu. Apalagi dulu zaman sekolah tuh yang gitu kan. Zaman kuliah juga kan udah 3 kali ngulang nih mata kuliah kok terus dengan terpaksa. Sebelum masuk kelas pas ujian akhir tuh. Peter, itu bangku itu adalah temanku. Tolong lihatkan jawabannya. Cek lah alhamdulillah. Diapalin sama dia. Ya jadi kan itu ada 5 kan. Misalkan untung pada saat itu pilihan ganda ingat. Oh jadi gampang. Gampang. Dia yang sini si William 1 katanya si Peternya A, B gitu. Bagus tuh cara nyontek yang tidak akan diketahui. Itu wah kalau ketahuan sama kakek saya kayak dimarahin kayak sama keluarga. Karena kan nggak boleh sebenarnya kayak gitu kan. Itu ya sama aja kan kita mau dibantu hantu atau tidak kan sama aja nyontek nggak boleh. Iya memang benar sih. Cuma kan saya malu kalau dosen-dosen saya lihat itu. Oh ini C-nya gara-gara lumayan lah jadi lulus pada saat itu. Selain itu ada pernah dipakai apa lagi mereka buat membantu dalam kehidupan? Enggak. Udah itu doang. itu doang sih. Mereka yang suka kadang ini terlalu apa ya, ngide tuh mereka sebenarnya. Kayak gimana misalnya? Ya. Dulu kan tinggal di rumah nenek kan besar terus. Risa, kamu ingin melihat apa yang sedang tantemu lakukan? Seperti itulah. Dia cerita gitu. Iya, terus Risa, aku melihat teman adalah gitu di belakang sana. Hal-hal kayak gitu sih. Sebenarnya lu bisa jadi ini ya paranormal ya dari dulu sebenarnya kan. Aku tahu kamu habis ngapain. Gak mau. Paling anti. Kalau misalnya orang nanya kayak gitu. Enggak. Gue mah cuma bisa lihat hantu doang. Gak bisa lebih gitu. Gak bisa ngeramal. Gak bisa lihat masa depan, masa lalu. Udah deh. Kalau lu pengen gue ngobrol sama itu. Ya udah sok. Apa yang mau tanyain gitu doang gitu. Gak mau selebihnya disuruh ngapa-ngapain. Takut Takut apa? Ntar orang jadi musyrik kan. Iya malah menyesatkan. Jadi Madam Risa. Iya kan, jadi takutnya menyesatkan atau gimana. Padahal Risa ini bukan paranormal, Risa ini mamah dedehnya dunia gaib ya. Bukan saya mau parabola. Karena lu udah mendengarkan curhatan makhluk halus dari dulu. Sebelum mamah dedeh dengerin curhat, lu tuh dari dulu udah dengerin curhat. Bener. Mamah Risa. Bener. Iya, pikir. Menerima curhat curhat gaib. Saya juga. Tapi lu sadar ada mengeksploitasi horor demi finansial? Enggak sih, maksudnya awalnya sih ya
itu yang paling ditakutkan gitu. Ketika mereka tiba-tiba marah gitu atau gimana. Dan wah ini juga konsultasi ke mana-mana lah. Maksudnya ke keluarga yang ternyata setelah pengalaman saya ternyata sepupu-sepupu nih mulai gitu. Jadi kan karena cucu paling tua kan. Mulai. Jadi memang banyak teman diskusi akhirnya. Karena ternyata semua juga Iya, punya. termasuk kakek yang menurunkan gitu. Oh dari kakek Dari awalnya. kakek. Jadi apa-apa tuh benar-benar saya konsultasikan. Film itu pun yang enggak jangan gitu. Sampai akhirnya ada yang mau dealing dan enak gitu, gak akan ceritain yang aneh-aneh dan lain-lain. Ya udah oke gitu. Dari situ ya udah akhirnya saya minta izin juga sama mereka. Terus mereka juga mengizinkan dan sebenarnya tujuan utamanya kan memanusiakan mereka gitu. Bukan untuk mengangkat derajat mereka atau gimana, tapi saya sih berusaha supaya orang tuh nggak takut lagi lah sama hantu gitu. Karena kan kita udah semakin banyak kayak ditakut-takutin gitu, jump scare gitu. Ya, tolong kasih tahu mereka lebih baik lah penampilannya. Jadi kadang-kadang mereka juga ini salah satu contoh kayak Jansen gitu yang paling kecil yang umurnya 6 tahun. Dia tuh ingin berkenalan dengan salah seorang tamu yang waktu itu datang ke rumah saya. Tapi caranya itu adalah ketika si tamu lagi lagi bercermin di kamar mandi, dia muncul gitu. Si mukanya berubah jadi mukanya Jansen. Jangan ada cermin di kamar mandi. Enggak, terus si orangnya kan ketakutan tuh, gak pernah datang lagi ke rumah saya waktu itu. Dan si anak itu malah sedih gitu. Oh. Kenapa mereka takut ya sama saya gitu. Saya kan hanya ingin berkenalan dan saya juga hanya tersenyum gitu. Ya tetap aja ya. Senyum yang dilihat bukan muka sendiri, pada senyum kan males. Iya, ya. jadi hal-hal itu yang pengen saya ceritain ke orang bahwa mungkin kalian ketakutan seperti ini, tapi di satu sisi nih, ini yang menakuti kalian tuh perasaannya seperti ini gitu misalnya. Berarti ini persoalan komunikasi ya sebetulnya, ya, miskomunikasi. Iya. Selama ini tuh ternyata ya. Iya. Kadang kalau misalnya udah sama jurnalisan nih, kan ada yang hantu ketawa-ketawa terus. Nah sih seserian wae gitu, kan kita suka nanya, "Datu ingat tiditu kieu cenah." Jadi mereka juga nggak ngerti. Gak ngerti, gak tahu. Apapun yang saya dengar saya tuh pengen ketawa gitu, kayak gitu. Jadi yang naon itu? Ganja. Jadi kayak gitu yang akhirnya saya ceritain sama orang-orang gitu ya. Ya udahlah nggak usah takut sama mereka gitu. Jadi kuntilanak tuh ketawa, jadi semua perkataan buat mereka lucu. Ada yang itu, yang satu itu ngomongnya gitu. Nggak tahu, saya juga pengen ketawa terus kayak gitu. Dan sebenarnya mah orang kita yang seri, orang teh sedih, tapi teuing gitu. Kayak gitu, jadi yang hal-hal seperti itu yang pengen saya ceritain ke orang biar orang tuh nggak takut lagi sebenarnya gitu. Walaupun saya sendiri juga berusaha untuk tidak takut, jadi belajar bareng-bareng lah gitu. Tapi sebenarnya dalam perjalanan, maksudnya sepanjang pengalaman, ada nggak yang berusaha menyakiti manusia? Ada, lewat sugesti biasanya. Gimana maksudnya? Kita sendiri gitu yang nyakitinnya jadinya. Tapi mereka berniat menyakiti? Ada. Oh ada yang jahat memang? Ada. Karena, Kiriman biasanya, kiriman. Udah beda lagi lah itu Mas. Kalau nalurinya mah enggak. Enggak. Kalau misalnya katakanlah orang ngelihat setan di jalan, bukan mau menyakiti mereka mah ya? Kadang-kadang, ya saya butuh teman nih, saya sendirian di sini. Saya mencari teman. Peter CS lah gitu contohnya ya, mengajak saya untuk bareng-bareng. Itu kan sebenarnya itu kemauan mereka tuh jahat kan. Mereka pengen saya mati supaya bisa temenan bareng. Tapi ya balik lagi cara gimana kitanya nahannya gitu. Dan kebanyakan kayak di jalan, waktu itu maksudnya sempat beberapa kali yang saya nggak ada teman di sini, saya pengen ditemenin. Jadi munculin, menampakkan diri. Orang kaget, nabrak gitu kan. Jadinya sugesti, terus lebih ke apa ya, diri kitanya sendiri sih yang harus lebih was-was karena biar bagaimanapun mereka nggak bisa. Aduh, saya pulang sendirian nyetir lagi.
Kayak balik dari Cipularang kan waktu itu kan. Tiba-tiba di belakang ada yang duduk. Saya udah panik. Terus waktu itu si teman saya juga yang nyetir. Dia juga lihat gitu. Jadi nggak cuma saya doang lihat. Padahal dia nggak bisa lihat mereka sebenarnya. Terus aduh udah takut. Terus yang belakang ngomong gitu yang numpang. Tenang we atuh da abi mah mau ngiring dugi ka payun. Mana jiga angkot wae. Ngiring ka payun. Kayak gitu-gitulah. Walaupun memang ada yang seremnya sih gitu. Maksudnya yang jahat juga ada. Cuman saya sih lebih menonjolkan yang inilah biar kalian gak inilah. Ya Kita sama kayak manusia juga berarti ya. berbeda-beda, beragam yang jahat gitu kan. mah ada, Iya. yang baik juga banyak. Iya. Kalau orang kesurupan tuh gara-gara apa? Dipaksa, mereka memaksa untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadinya dan si energi kita tuh lagi di bawah, makanya orang yang sakit, yang koma itu kan banyak melihat atau berinteraksi dengan mereka karena kayak energi mereka lebih tinggi di atas kita gitu. Dan kebanyakan yang kesurupan tuh yang lamun, capek, sakit, pingsan gitu. Jadi mereka ada kesempatan nih. Secara teori kesurupan massal kayak yang di berita-berita UN itu mungkin nggak? Sugesti sih kayaknya. Berarti kan harus kalau ini harus banyak berarti kan? Iya. Yang lagi setan-setan yang Iya. mau UN juga kali. Sugesti entah itu mah pikiran juga ada karena ada beberapa yang kesurupan terus pas dilihat gak ada apa-apanya, lu mah stres gitu. Kadang gitu. Stres ngeliat orang lain kesurupan. Jadi dibawa gitu ke menular. bawah. Mungkin yang kesurupannya cuma satu ya. Mungkin. Yang lain mah latah. Bisa jadi. Tapi lu capek nggak sih? Pernah capek nggak? Bisa. Capek lah. Kayak sekarang juga kan kalau habis syuting gitu. Udah dulu lah kita break dulu sebulan gitu. Misal kalau enggak 2 minggu gitu. Gue lagi nggak mau berhubungan dulu kayak gitu. Terus kalau misalnya karya juga tiba-tiba bikin novel cinta gitu. Biar seger dikit. Seger gitu, capek. Gitu. Bukannya orang katanya bisa dicabut kemampuannya? Sempet mencoba sih beberapa kali. Pada saat yang diem gak cerita sama orang tua itu beneran nanya ke orang-orang. Di mana ya ada dukun gitu, di mana ada dari dukun, paranormal, kemana gitu. Sampai 4 tempat dicobain. Enggak sih, masih tetap kelihatan. Dan semua ternyata sepupu-sepupu juga. Si Ternyata, kakek ini dapat dari mana nih si kakek? mungkin dari Dari atas atas juga gitu. Kayak gitu juga. Emang maksudnya nggak belajar gitu kita. Emang beneran pas ya udah kerasa dari kecil gitu. Kemampuan warisan ya ini mah ya, udah nggak bisa Iya. nolak ya. Ya mungkin seharusnya melakukan sesuatu yang lebih baik dari ini sih. Cuman saya belum menemukan apa itu. Ya kan nulis juga itu kan kebaikan. Iya, cuman kan bisa disadari ini bergunanya untuk diri pribadi kan dan keluarga gitu secara finansial dan lain-lain. Tapi saya juga belum menemukan bisa nggak ya membantu orang atau apa gitu. Kaya banget dulu nanti jadi punya yayasan bisa. Bisa ya, membantu kan bener. Iya. Amin ya, doain aja lah biar kaya. Bukannya udah. Cukup. Kalau gitu warisan apa yang ingin Risa tinggalkan buat anak cucu? Buku. Film, karya sih. Buku horor. Buku horor. Album. Kayak gitu lah. Itu juga sih salah satu pertimbangan dulu mulai ngeband. Tadinya kan cuma 1 album udah mau cabut gitu. Tapi ternyata keterusan itu awalnya si album Saraswati yang pertama itu Story of Peter emang didedikasikan untuk Peter CS dan anak-anak gua kelak gitu. Jadi, ini saya pernah jadi musisi nih gitu. Awalnya kayak gitu doang. Efeknya keterusan, ternyata enak. Ternyata bekerja sama dengan banyak orang yang akhirnya jadi bertanggung jawab atas banyak orang. Wah, kalau lu bubarin nih kasihan nih orang-orang gimana. Nggak ada job. Gitu kan, gitu awalnya. Ya. Oke saudara-saudara boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua.
Sungguh obrolan yang penuh dinamika ya, dari bakso sampai ke setan. Anak, PNS, setan, wah pantas saya haus banget ini. Memang hausan ya Mas. Terima kasih sekali lagi ya, Iya. Risa Saraswati. Semoga filmnya segera keluar dan laris lagi Amin, ya. amin. Mudah-mudahan ya bioskopnya cepet dibuka. Iya, buku juga kan udah Buku iya. mau keluar yang terbaru, udah ada judulnya. Ada Mamat versus Ujang. Mamat Mamat versus Ujang. Itu apa, novel cinta-cintaan? Hantu. Hantu. Kirain Namanya Mamat dan Ujang. hantu Sunda. Sunda. Oh, bagus nih setelah hantu Belanda, bagus mengangkat hantu-hantu lokal ya Iya. sebagai. Itu juga kisah nyata. Ada di Jurnalisa. Jadi kalau yang nonton Jurnalisa sih udah Oh, nggak asing lah. ketemunya di Jurnalisa. Iya. Oh, iya. Hantu Jarambah berarti ya. Jarambah eta mah. Kan di tempat-tempat begitu ya. Pantesan namanya Mamat dan Ujang. Itu mereka yang ngomong Mamat dan Ujang. Iya, enggak. Maksudnya Mamat di tempat lain, Ujang Iya sih, juga. Jadi, memperkenalkan Mamat, iya. Ujang. Sungguh orisinil. Dari tahun berapa Nggak tahu si sih. Mamat itu, nggak tahu? Zaman Belanda sih. Oh. Centeng. Oh, Centeng. Si Ujang? Nah Ujang bodor nih. Anak 90-an, 80-an. Mucikari. Kebayang kan? Iya. Bisa tuh jadi horor komedi. Iya bener, bisa loh. Satu Centeng, satu Mucikari. Iya. Hobinya ngumpulin kuntilanak. Aduh. Oke, sekali lagi terima kasih Risa Saraswati. Terima kasih, sudah Saleh datang Solihun. di Tripod Show dan sudah sit dan relax. Enak banget. Ya, tuh. Joy, sit and relax, Joy. Kalian tidak mengerti Joy, tapi Joy sudah sit and relax, Joy. Saksikan terus Tripod Show ya. Jangan lupa di kanal YouTube yang ini, di like, subscribe, dan share. Kasih tahu ke teman-teman bahwa ada Tripod Show yang membuat kalian sit and relax. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, dengan bintang tamu yang tentunya juga menarik ya. Sampai jumpa di Tripod Show berikutnya. Saya Soleh Solihun. Dadah.